Halo teman-teman, selamat datang di channel Jadi Pintar. Di video kali ini akan menjelaskan mengenai aritmatika sosial, di mana akan mencangkup mengenai harga beli, harga jual, laba, keuntungan, rugi, diskon atau rabat, pajak, bruto, neto, dan tara. Jadi, macam-macam hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Baik, langsung saja kita ulas satu persatu. Dari harga beli. Harga beli itu apa sih? Harga beli itu adalah harga barang dari pabrik. Jadi awalnya itu dari produksi itu dijual berapa. Nah, kita beli kan harga dengan harga yang awalnya itu. Nah, terus kalau harga jual itu apa? Nah, harga jual itu berarti harga yang ditetapkan oleh pedagang. Jadi dari pabrik dibeli oleh pedagang. Nah, pedagang akan menjual lagi dengan harga yang berbeda dari harga pabrik. Nah, itu namanya harga jual. Lalu selanjutnya ada keuntungan atau laba. Nah, apa sih itu keuntungan? Keuntungan namanya untung ya, berarti kita dapat untung. Maka selisih antara harga jual dan harga beli itu di mana harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Jadi, semisal kita beli harga 5.000, kita jual dengan 7.000, maka kita akan untung 2.000. Jadi, yang kita jual itu lebih banyak dari yang uang yang kita beli, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Modal itu harga beli. Nah, di harga beli ini nggak selalu misal harganya itu A aja. Nah, bisa juga ada tambahan biaya. Semisal contoh, kita membeli motor bekas nih. Nah, motor bekasnya itu dibeli dengan harga 1 juta. Nah, setelah itu dibenahi ya, dibengkelkan, diperbaiki, dipoles. Nah, dengan biaya 1.500.000, maka kita akan mendapatkan modal dari harga beli plus harga perbaikan, maka jadi 2.500.000. Nah, misal kita jual dengan harga 3 juta, berarti kita masih untung 500.000. Tapi kalau kita jual dengan 2 juta, berarti kita rugi 500.000. Seperti itu ya. Oke, kalau untuk mencari persentase untung misalnya, nah, berarti tinggal untungnya tadi berapa, dibagi harga beli atau harga awal atau modal dikali 100%. Itu maka akan mendapatkan persentase keuntungannya. Oke, lanjut saja ke rugi. Nah, rugi itu berarti kebalikannya dari laba atau keuntungan ya, di mana selisih antara harga jual dan harga beli itu harga jualnya lebih kecil. Jadi kita misal beli 10.000, kita jual ternyata hanya laku 9.000, maka kita rugi 1.000. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita ada diskon atau rabat. Jadi diskon atau rabat itu seperti potongan harga. Jadi semisal kita beli sesuatu di minimarket atau di mall gitu ya, atau di toko baju, itu kan biasanya kita ada tulisan potongan harga, misal 20%, diskon 15%, diskon 20 plus 30%. Nah, seperti itu. Itu namanya diskon atau rabat. Nah, selanjutnya ada pajak. Nah, pajak itu apa? Pajak itu kewajiban yang harus dibayarkan. Misal contoh, kita dapat undian berhadiah nih, senilai A rupiah dengan pajak 15%, maka kita terima uangnya berapa? Nah, itu pajak itu ya potongan dari yang kita dapatkan gitu. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya. Kita ulas satu-satu. Rugi tadi harga belinya dikurangi harga jual ya, maka persentasenya seperti keuntungan tadi ya, berarti yang di atas tapi rugi. Nah, rugi per harga beli dikali 100%. Nah, kalau diskon gimana? Diskon sama ya, diskonnya berapa? Misal 50%. Berarti 50% dikali harga awalnya. 50% itu berapa tau? 50 per 100 kali harga awal. Seperti itu. Terus pajak. Pajak itu tadi sama, dicarinya seperti diskon. Misal pajaknya 15%. Berarti 15% kali harga atau harga kotornya ya, awalnya tadi yang mau dikasih berapa misal. Nah, sama aja ya, 15 per 100 kali harga kotornya. Seperti itu. Lanjut kita ke bruto, neto, dan tara. Ya.
Ini netonya double T ya. Ini kurang 1 T, double T. Oke, bruto itu apa sih? Bruto itu adalah berat kotor atau berat barang beserta kemasannya. Jadi, misal kita membeli beras gitu ya. Misal 25 kilo. Tapi kan itu di dalam beras itu dikemas dalam karung ya. Nah, karung itu beratnya berapa? Maka bruto itu adalah berat berasnya plus kemasannya. Kalau neto apa? Neto itu berat bersih. Jadi berat barang tanpa kemasannya. Jadi misal tadi ya, beras di dalam bagor gitu kan. Nah, berarti netonya itu cuman beratnya si beras aja. Nah, sedangkan tara itu cuman berat kemasannya, yaitu berat si bagornya tadi gitu ya, misal. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini ya. Bruto itu neto plus tara, jadi isinya plus kemasannya. Kalau neto, itu berarti berat kotornya dikurangi kemasannya. Kalau tara tadi kemasannya ya, berarti berat kotornya dikurangi sama berat isinya. Gitu ya. Oke. Nah, yang jadi perperannya nanti adalah bruto ya. Semisal kita mau ditanya persentase neto maupun tara. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Sandra membeli pakaian seharga 145.000. Ia mendapatkan diskon 20% nih. Nah, ini berarti apa tadi? Rabat ya atau diskon. Uang yang harus dibayarkan Sandra berapa? Berarti ketika harga awalnya itu segini, dipotong 20%. Maka kita harus tahu dulu 20% dari 145.000 itu berapa. Nah, nanti baru dikurangkan harga awalnya dikurangi diskon 20%-nya tadi. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, berarti 20% ya. 20% itu kan kita bisa ubah jadi 20/100 ya untuk menghilangkan persen ini. Nah, dikali dengan harga awalnya ini 145.000. Hasilnya berapa? Kita bisa coret ya nolnya. Misal kita coret 2. Berarti di sini bisa kita coret 2. Nah, 145 dikali 2 itu berapa? Nanti tinggal ditambah nolnya masih 2 ya. Jadi masih 29.000. Jadi 145 kalau dikali 2 itu 290. Karena nolnya masih 2, kita tambahkan di sini 2 jadi 29.000. Maka diskonnya itu dari 145.000 itu diskonnya 29.000. Maka yang harus dibayarkan Sandra itu 145.000 dikurangi 29.000 atau bisa hasilnya 116.000. Nah, ada contoh lain. Kalau seperti ini kan kita harus mengkurangkan ya. Nah, ada contoh lain nih. Jadi ketika 145 ini kan sama aja 100%-nya ya. Kalau kita didiskon 20% berarti kita masih membayar berapa persen? Berarti kita masih membayar 80%. Nah, maka kita hitung aja langsung 80% dari 145. Nah, itu bisa ya. Jadi nanti 80% dari 145, maka nanti 80/100 kali 145.000. Nanti hasilnya akan sama dengan 116.000. Seperti itu ya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada Pak Sardi mendapat hadiah undian sebesar 4.500.000 dengan pajak 25%. Jumlah uang yang diterima Pak Sardi, nah ini seperti tadi ya, pajak. Oke, berarti kita harus tahu dulu pajak 25% dari 4.500.000 itu berapa. Nanti kita kurangkan untuk mengurangi 4.500.000-nya itu gitu ya. Kita hitung dengan 25%-nya. Berarti 25% ini kalau kita ubah jadi 25/100 ya, sama seperti soal sebelumnya. Dikali 4.500.000, kita bisa coret nolnya. Ini bisa kita coret nolnya. Nah, 25 kali 45. Itu adalah 1.125.000. Maka uang yang Pak Sardi dapatkan berarti 4.500.000 itu dikurangi dengan ini ya, pajaknya 1.125.000. Maka masih sisa 3.375.000. Maka Pak Sardi akan mendapatkan uang sebesar ini. Nah,
Ada cara lain ya, seperti yang sebelumnya. Kalau pajaknya itu kena 25%, maka Pak Sardi hanya menerima berapa persen? 100 dikurangi 25%, berarti Pak Sardi hanya mendapatkan 75% dari 4.500.000. Maka bisa kita hitung 75 per 100 kali 4.500.000. Seperti ini ya. Maka kita bisa coret. Misal ini bagi 25 kan dapat 3 ya. Ini dapat 4, ya kan? Nah, terus ini bisa juga dibagi ke sini dan sini. Atau bisa juga nolnya ini dicoret aja 2, ini dicoret 2. Maka masih sisa 75 kali 45, nanti nolnya ditambahin 3. Nah, maka hasilnya adalah sama, 3.375.000. Seperti itu ya. Oke, jadi bisa pakai cara ini, kita ketahui 20%-nya ini tuh berapa buat mengkurangkan 4.500.000, atau bisa langsung persentasenya yang dikurangi dan langsung dihitung seperti ini. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Tommy membeli sepeda dengan harga 1.250.000 dan biaya perjalanan itu 50.000. Jadi biaya perjalanan itu seperti ongkir ya. Kemudian barang tersebut dijual dengan memperoleh untung 15%. Berapakah harga jual sepeda Tommy? Berarti kita mau cari harga jual si sepedanya Tommy. Berarti kita harus tahu dulu, modal yang Tommy keluarkan untuk membeli sepeda adalah 1.250.000 plus ongkirnya 50.000. Maka kita dapatkan jadi harga beli Tommy itu sama aja 1.300.000. Nah, setelah itu si Tommy menjual nih, untung 15%. Maka kita harus cari nih, 15% dari 1.300.000 itu berapa? Maka kita bisa hitung 15 per 100 dikali 1.300.000. Maka hasilnya nanti akan jadi 195.000. Nah, untungnya ini, kalau untung kan berarti harga jualnya lebih tinggi ya, maka 1.300.000 ini akan kita tambah dengan ini ya. Nanti akan kita jumlah. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1.495.000. Maka Tommy itu menjual sepedanya dengan harga sekian. Nah, ada cara lain seperti yang sebelumnya tadi ya. Kalau kita untungnya 115 nih, kalau tadi kan diskon nih. Kalau diskon dari harga 100.000 didiskon 10%, maka tinggal 90%. Kalau ini dari harga yang 100%, kita dapat untung 15%, maka ditambah ya, bukan dikurang, tapi ditambah 15%, maka jadi 115%. Maka 115% dari 1.300.000 itu berapa? Oke, maka hasilnya sama ya. Ini bisa dicoret 2 angka di sini. Terus 115 dikali 13 itu 1.495.000, karena di sini nolnya masih 3 ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Ibu Ani membeli sekarung kedelai dengan bruto. Bruto tadi apa? Bruto tadi itu harga barang plus kemasannya ya, berarti itu masih berat kotor. Dan taranya itu 15%. Nah, taranya itu 15% dari bruto ini, berarti ya 1,5%, maaf, 1,5% dari 100 kilo. Nah, harga kedelainya per kilo itu 8.000 per kilo. Berarti berapakah neto kedelai yang Ibu Ani beli? Berarti yang kita tanyakan kedelainya aja ya, neto itu kan kedelainya aja, berat barangnya aja tanpa kemasan. Oke, kita cari dengan, kita ketahui dulu ya, kita tulis brutonya 100 kilo, taranya 1,5%. Oke, terus besar tara itu berarti kita tarik dulu ya, 15% dari 100 kilo, berarti 1,5% kali 100 ya. Maka bisa dituliskan 1,5 per 100 kali 100. Maka kan ini bisa dicoret ya. Maka hasilnya 1,5 kilo. Ini berat kemasannya. Maka berat kedelainya aja berapa? Berarti 100 kilo dikurangi 1,5 kilo.
maka ada 98,5 kilo. Jadi Bu Ani itu membeli kedelai sebanyak 98,5 kilo. Seperti itu ya. Oke, sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan semoga dengan adanya video materi ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.